Hahahai, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 38. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Aneh Axel sangat bangga. Dan setelah beberapa saat, dia menelepon Gilang. Saudara Gilang, saya di Sunsin Fast Food. Aku mengundangmu untuk sarapan. Hahaha. Tentu saja saya tidak bisa datang ke tempat yang begitu rendah. Saya tidak bisa melakukan apa-apa ketika saya bertemu dua kenalan. Oke, bawa adik ipar ke sini. Aku akan menunggumu. Setelah menutup telepon, Axel cemberut dan melirik Felicia dan Umar. Umar terengah-engah. Dia telah bertemu Axel. Lagi pula, mereka semua bekerja di kota. Orang-orang dalam lingkaran. Baru saja, Axel jelas menertawakannya karena datang ke restoran kelas bawah dan dipermalukan oleh anak laki-laki yang begitu muda. Umar merasa tercekik di dalam hatinya. Tapi tidak mungkin. Sekarang banyak hutang luar negeri. Itu sangat sulit. Putriku Felicia juga bijaksana. Mengundang Aditya makan malam. Dan tidak meminta untuk pergi ke tempat-tempat mahal. Tidak sia-sia. Oke. Gilang akan berada di sini sebentar lagi. Dan dia secara pribadi akan mengumumkan bahwa proyek itu akan menjadi milik keluarga saya. Axel menang. Memeluk pinggang kecil Revalina. Tidak lupa melirik Aditya. Saya pikir kamu naksir Revalina ketika kamu masih di sekolah menengah. Hari ini aku ingin menunjukkan rasa cintaku pada Revalina di depanmu. Revalina benar-benar bekerja sama dengan Axel. Dan membuat tatapan kasar di depan semua orang. Axel, bukankah kamu pikir kamu tidak tahu malu? Felicia sangat sedih dan menanyai Axel. Oh, ya. Kamu harus berhati-hati ketika berbicara. Mengapa tuan muda ini tidak tahu malu? Axel bertanya pada Felicia sambil tersenyum. Jelas, keluarga kami memenangkan tawaran itu. Tidakkah kamu merasa buruk tentang hati nuranimu ketika kamu menggunakan uang untuk menyuap Gilang untuk mendapatkan proyek? Suara Felicia bergetar. Haha, lelucon apa? Kamu bisa menyuap Gilang jika kamu memiliki kemampuan. Oh, aku hampir lupa. Keluargamu sekarang semiskin anjing. Dan kamu membayar hutangmu, kan? Axel tertawa sinis. Felicia sangat marah sehingga tangannya gemetar. Matanya sedikit merah. Dan dia merasa sangat tidak nyaman. Umar sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bangun dan memberi pelajaran pada Axel. Felicia dengan cepat meraih ayahnya. Ayah, tenanglah. Aku tidak ingin kamu mendapat masalah lagi. Umar menekan amarahnya. Dia tahu bahwa putrinya masuk akal. Dan sekarang keluarganya miskin. Jika dia memukul Axel, dalam sekejap mata masuk penjara. Melihat Felicia terdiam, Axel semakin bersemangat. Berkelahi dengan keluarga saya. Kalian benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Felicia, kamu perlu tahu sesuatu. Saya bisa menjadikan keluarga kamu tas kedua. Dan kamu masih bisa menghasilkan 2 atau 300 juta. Ketika dia mengatakan ini, Axel terus menatap Felicia, menunjukkan sifat serakahnya. Felicia cerdas, dan segera melihat apa yang dipikirkan Axel. Sudah cukup jelas. Selama dia berlutut dan menjilati Axel, Axel akan mensubkontrakkan beberapa proyek dan memberikannya ke rumah Felicia untuk melakukannya. Tapi harga untuk menjual tubuh. Hati Felicia bergetar karena marah. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Axel bisa begitu tak tahu malu. Aditya menyaksikan semua ini dari samping. Dan dia tetap diam. Tidak perlu berdebat dengan orang seperti Axel. Selama itu membuatnya tertawa sebanyak mungkin. Atau menangis sepuasnya. Revalina tidak bodoh. Dia mendengar sesuatu dalam kata-kata Axel. Apakah kamu menyukainya? Revalina bersenandung pada Axel dengan ketidakpuasan. Tidak. Aku hanya menyukaimu. Revalina. Betapa baiknya hidupmu. Axel tanpa malu-malu memeluk Revalina dengan erat. Tertawa seperti pelacur. Revalina juga tidak merasa malu. Dan berkata dengan genit. Tuan muda Axel.
Kamu hanya bisa mencintaiku sendiri. Kamu adalah satu-satunya di hatiku. Jangan khawatir, Revalina. Kamu adalah cinta pertama seseorang. Aku mendapatkan cinta pertama seseorang. Mengapa? Tidak bisakah kamu menghargainya? Haha. Axel tertawa dan menatap Aditya dengan tatapan main-main. Aditya mengerti bahwa Axel sedang pamer. Jika Aditya tidak hanya mencintai Farah di dalam hatinya, dia akan merasakan sakit hati dan kecemburuan saat ini. Gracia tidak mau kesepian di samping, dan kemudian menatap Felicia sambil tersenyum, dan berkata, Felicia, tolong tanyakan pada Revalina. Bagaimanapun juga, kita semua adalah teman sekelas. Biarkan Revalina membujuk Tuan Axel. Mungkin keluargamu bisa menghasilkan uang 200.000 tidak masalah. Cukup. Terima kasih telah mengingat bahwa kita adalah teman sekelas. Felicia berkata dengan getir. Dia benar-benar kedinginan sekarang. Dan teman sekelas seperti itu akan hilang dari ingatannya di masa depan. Setelah berdiri, Felicia berkata kepada Aditya. Aditya, ayo makan di tempat lain. Aditya memandang Felicia. Melihatnya sedih dan tidak berdaya saat ini. Aditya masih merasa kasihan padanya. Dikatakan bahwa tidak ada persahabatan murni antara lawan jenis. Tetapi pada saat ini, Aditya hanya menganggap Felicia sebagai orang kepercayaan, teman baik, dan teman sekelas lama lawan jenis. Felicia, aku tidak bisa membantumu. Jadi kamu masih mengundangku makan malam. Maka kamu akan kehilangan banyak. Aditya tersenyum sedikit, sengaja menggoda Felicia. Ketika Felicia mendengarnya, dia tidak bisa menahan senyum. Lihatlah apa yang kamu katakan. Bahkan jika itu tidak terjadi, bagaimana jika aku mengundangmu untuk makan malam? Ayo pergi. Ayo cari tempat lain, kata Felicia. Dan berdiri dengan Aditya. Umar juga berdiri dan hendak pergi. Dia akan meledak karena marah. Jika dia tinggal lebih lama lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk memukul Axel. Axel sedikit cemas ketika melihatnya. Dia mengikuti Felicia hanya untuk memukul Felicia dengan baik. Dia ingin membuat Felicia benar-benar putus asa, dan kemudian rela mengorbankan dirinya untuknya. Selain itu, Gilang dan Kartika telah diundang, dan pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Jika Felicia dan Aditya pergi, itu akan membosankan. Haha, Gilang ada di sini. Pada saat ini, Gracia berteriak dengan penuh semangat. Aditya dan Felicia melihat melalui pintu kaca. Dan benar saja, Gilang datang. Pada saat ini, Gilang merasakan keindahan di hatinya. Dengan Kartika, dia berjalan dengan ringan. Karena ayah Axel mengajak Axel mengunjungi Gilang tadi malam. Ayah Axel membawa 1 miliar uang tunai secara langsung. Dan meminta hanya 1. Dan menyerahkan bagian dari proyek taman air itu kepada keluarga Axel. Sejak zaman kuno, kekayaan telah menggerakkan hati orang. Mata Gilang lurus ketika dihadapkan dengan begitu banyak uang. Meskipun dia juga takut Aditya akan menceritakan masalah ini kepada Victor, Gilang tidak dapat menahan godaan uang dan memutuskan untuk mengambil risiko. Tuan muda Axel, Anda terlalu sopan. Apa yang Anda ingin saya makan di pagi hari? Gilang dan Kartika masuk dengan tangan bersilang, tampak segar. Saudara Gilang, bukankah ini tempat Anda bertemu seorang kenalan? Biarkan saya menjelaskannya kepada mereka secara langsung, dan biarkan mereka menyerah. Axel tersenyum bangga, lalu dia menunjuk Aditya dan Felicia. Gilang baru saja melihat Aditya, dan jantungnya berdetak kencang. Gilang memikirkan Axel. Tuan Axel, apakah Anda tidak mencari masalah? Apa yang Anda minta dan apa harus saya lakukan di sini dengan Aditya? Namun, ketika Kartika melihat Aditya, dia tidak gugup sama sekali. Sebaliknya, dia cukup senang. Lagi pula, setiap kali dia memarahi Aditya, dia bisa mendapatkan kesenangan sesat. Wayu, apakah saudara ipar sampahku juga ada di sini? Kartika memandang Aditya dengan aneh dan tersenyum. Di hadapan sepupu Farah, Aditya sangat yakin. Dia tidak membuang waktu. Mengapa dia begitu membenci dirinya sendiri? Sepupu, kamu harus membujuk Gilang. Universal International memiliki aturan. Dan kamu harus bertindak sesuai aturan. Kata Aditya kepada Kartika. Faktanya,
Aditya juga memandang Farah, dan ingin membantu Kartika dan Gilang, dan tidak ingin Gilang menemui jalan buntu. Tanpa diduga, Kartika marah dan berteriak begitu dia mendengarnya. Sampah. Ini benar-benar konyol. Kapan giliranmu untuk mengajariku cara melakukan sesuatu? Sepupu. Sudah terlambat untuk berhenti sekarang. Biarkan Gilang mengembalikan proyek ke keluarga Umar, dan mengembalikan uang yang dikumpulkan dari keluarga Axel, kata Aditya dengan tenang. Gilang sangat marah di samping. 1 miliar uang tunai. Kau bajingan ingin aku meludahkannya dalam 3 atau 2 kalimat. Kartika bahkan lebih terobsesi dengan uang. Dan kemudian mencibir sebentar. Aditya, aku tahu kamu bermain-main dengan Friska. Dan Friska dapat membelanu di depan Victor. Jangan-jangan kamu hanya mengandalkan ini. Aditya sangat terdiam. Dia akhirnya tahu sekarang bahwa semua rumor ini dibuat oleh Kartika. Melihat Aditya tidak berbicara, Kartika sangat percaya pada tebakannya. Mendengar Axel berkata, apakah Anda ingin membuat namu untuk keluarga Umar? Ha, 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 Felicia ini benar-benar cantik. Tidak heran kamu tergoda. Cewek itu tidak cukup. Apakah kamu masih ingin berhubungan dengan yang lain? Biarkan saya memberitahu kamu Aditya. Jika kamu berpura-pura bodoh dan tidak memberitahu Victor tentang ini, kita akan damai satu sama lain. Jika kamu berani memberitahu Victor, aku akan memberitahu ibu mertuamu. Beritahu istrimu bahwa kamu memiliki lebih banyak wanita bernama Felicia di luar. Kartika berkata, semakin bangga. Dia merasa bahwa Aditya takut. Aditya mengerutkan kening. Apa yang dikatakan Kartika dalam kekacauan seperti itu? Felicia berjalan ke sisi Aditya saat ini, dan berkata dengan lembut, Aditya, lupakan saja. Jangan mencoba membantu saya dan membuat keluarga tidak nyaman. Setelah berbicara, Felicia memalingkan wajahnya dan mengangkat kepalanya. Tapi Aditya bisa melihat dengan jelas bahwa air mata sudah jatuh dari sudut mata Felicia. Wanita lembut dan cantik ini benar-benar menyedihkan. Aditya merasa sedikit emosional di hatinya. Lalu menatap Kartika. Dia tersenyum. Saudari Kartika, jika kamu benar-benar kekurangan uang, katakan padaku. Mungkin aku bisa membantumu. Tapi tidak ada yang bisa mencuri proyek keluarga Felicia. Oh, ya. Kamu benar-benar ingin bersaing denganku. Bukan. Kamu sangat tidak berguna. Kamu menyombongkannya. Proyek ini untuk keluarga Axel. Lihat. Kemampuan apa yang kamu miliki untuk keluarga Felicia untuk mengambil proyek ini? Hehe. Jika kamu benar-benar bisa melakukannya, aku akan memanggilmu Tuan. Kartika mencibir dengan senyum menghina sambil melingkarkan tangannya. Bersambung.